Perempuan itulah untuk apa sekolah tinggi-tinggi? Paling juga ujungnya jadi ibu rumah tangga, ngurus dapur. Ya, begitulah umumnya nada penghakiman untuk perempuan yang berpendidikan tinggi. Halo semuanya, kembali lagi di ruang bercerita ibu rumah tangga yang hidup di desa. Sambil beraktivitas seperti biasa, aku pengen ajak kamu ngobrol tentang satu pertanyaan sederhana. Sebenarnya, buat apa sih perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau akhirnya memilih jadi ibu rumah tangga? Karena mungkin menurut aku persoalannya bukan lagi pada pendidikannya. Kalau kita dengarkan julitan orang-orang terhadap perempuan yang sekolah tinggi, yang dipersoalkan sebenarnya bukan ilmunya, tapi cara pandang yang menganggap bahwa pendidikan perempuan baru ada hasilnya kalau dipakai buat kerja di kantor dan menghasilkan uang. Kalau perempuan sekolah tinggi tapi akhirnya nggak kerja di luar rumah, lalu dianggap percuma pendidikannya, berarti kita cuma melihat fungsi pendidikan dari satu sisi yang sangat sempit dong. Sekolah dianggap berguna kalau ujung-ujungnya menghasilkan uang. Apalagi di masyarakat materialis, ukuran menghasilkan uang selalu patokannya adalah harus jadi pegawai kantoran. Itu ruang kerja aman yang kamu nggak bakal disepelekan. Meskipun katakanlah gajimu imut, kalau kamu kerjanya kantoran, sudah deh, pokoknya kamu aman-aman aja dari mulut julid. Nggak bakalan ada komentar sepedas mulut tetangga. Ya dibanding jika kamu jadi ibu rumah tangga. Ya meskipun orang tahu kamu lagi ngasuh anak kecil. Padahal coba lihat kehidupan perempuan sehari-hari di masyarakat. Mereka mendidik anak, banyak yang bisa menciptakan peluang kerja mereka sendiri di tengah rempongnya ngurus anak, menyesuaikan diri dengan realitas hidup yang baru, sampai belajar hal-hal baru dari nol ketika ilmu yang kita punya ternyata nggak terlalu relevan dengan kebutuhan hidup yang kita jalani sekarang. Ini bukan berarti orang yang sekolah tinggi otomatis lebih pintar ngurus rumah ya. Bukan itu poin aku. Tapi poin aku, kemampuan yang dibentuk melalui pendidikan tidak tiba-tiba menjadi tidak berguna hanya karena seseorang bekerja di ranah domestik dan pengasuhan. Iya ya, masyarakat memang sering memberi nilai lebih tinggi pada aktivitas yang menghasilkan uang, khususnya dari pekerjaan yang dianggap prestisius. Sementara pekerjaan merawat rumah, mengasuh anak, dan menjaga kehidupan sehari-hari seperti yang diperankan umumnya ibu rumah tangga, justru sering dianggap sebagai sesuatu yang, ya apa sih remahan rengginang. Akibatnya, pendidikan perempuan seperti baru dianggap berhasil kalau ilmunya dipakai untuk kerja dan menghasilkan uang. Padahal menjadi ibu rumah tangga bukan berarti seorang perempuan itu kemudian berhenti menjadi manusia yang berpikir, belajar, dan upgrade diri. Jadi persoalannya, kenapa sih pilihan menjadi ibu rumah tangga membuat pendidikan perempuan kemudian dianggap kehilangan nilainya? Menurut aku, pendidikan tidak kehilangan maknanya hanya karena seseorang tidak menggunakannya untuk mendapatkan pekerjaan formal. Kalau pendidikan memang dimaksudkan untuk memperluas pengetahuan dan kemampuan berpikir, manfaatnya bisa hadir di banyak ruang kehidupan. Dan tentu saja ini bukan berarti perempuan harus memilih menjadi ibu rumah tangga. Mau bekerja kayak mau berwirausaha, menjadi ibu rumah tangga, atau menjalani kombinasi berbagai peran. Itu persoalannya pilihan dan kondisi masing-masing. Justru yang perlu kita pertanyakan menurut aku adalah ukuran dan cara pandang. Kenapa pendidikan perempuan baru dianggap berharga ketika hanya menghasilkan uang saja? Kenapa? Oke, segitu dulu ngobrol santai kita hari ini. Kamu bebas banget kalau nggak setuju atau punya pendapat yang berbeda dari apa yang aku omongkan. Tulis saja di kolom komentar supaya aku juga bisa belajar perspektif dan wawasan baru dari kamu. Terima kasih sudah nemani aktivitas aku sambil dengerin cerita ini. Semangat semuanya, sampai ketemu di ngobrol berikutnya.